Jadi tugas kita itu hanya mengikis keinginan-keinginan yang tadinya begitu banyak. Kita kikis sedikit demi sedikit agar kebahagiaan itu muncul. Kita tidak mempunyai apa-apa, asal dalam diri kita telah dipenuhi oleh kebahagiaan, ya kita tetap bahagia. Tapi jangan salah, orang yang hatinya selalu bahagia itu selalu dicukupi. Banyak orang yang tersiksa karena keinginannya. Dirimu menyiksa dirimu sendiri. Kenapa kamu menderita? Karena kamu terlalu banyak keinginan. Nikmati saja apa yang ada, syukuri saja apa yang ada, asal kita bisa bersyukur, maka hidup kita akan makmur. Jadi begini, banyak orang yang menderita, banyak orang yang tersiksa itu karena pikirannya sendiri, yaitu keinginan. Nikmati saja apa adanya. Kita belajar untuk menikmati kasunyatan. Jangan terlalu banyak keinginan, karena keinginan itu adalah sumber penderitaan. Kita hidup mengikuti apa? Keinginan, apa kebutuhan? Keinginan dan kebutuhan itu sangat berbeda. Contoh, perut kita itu ketika lapar, itu namanya kebutuhan. Tapi kita lihat jambu, kita jalan-jalan, lihat buah, tiba-tiba kita menginginkan metik, memakan buah itu sudah namanya keinginan. Jadi jika kita terlalu banyak keinginan, kita selalu dikendalikan oleh keinginan, kebahagiaan itu akan redup. Padahal kebahagiaan itu sangat dekat dengan diri kita. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri. Seperti contoh tadi, perut kita hanya membutuhkan makan. Ya, makan ya, nasi sepiring, lauk, dan jangan lupa banyune menara serot. Tapi keinginan, wah weruh jambu kepengin, weruh pelem kepengin, weruh pakel kepengin, weruh apa manis, akeh buat kepenginane. Ayo kita belajar untuk masuk ke dalam diri. Tugas kita bukan mencari kebahagiaan. Tugas kita itu menyingkirkan penutup kebahagiaan, yaitu keinginan atau ego kita itu. Jadi tugas kita itu hanya mengikis keinginan-keinginan yang tadinya begitu banyak. Kita kikis sedikit demi sedikit agar kebahagiaan itu muncul. Kita tidak mempunyai apa-apa, asal dalam diri kita telah dipenuhi oleh kebahagiaan, ya kita tetap bahagia. Tapi jangan salah, orang yang hatinya selalu bahagia itu selalu dicukupi. Jadi orang yang hatinya selalu dipenuhi oleh kebahagiaan, itu semua kebutuhannya itu selalu dicukupi. Ngopo-ngopone gampang, ora kakean utang. Aduh. Jadi hancurkan penghalang-penghalang kebahagiaan. Kurangi keinginan, masuk ke dalam diri, kita latih. Kita masih bisa melihat, kita harus bersyukur. Kita masih bisa bicara, kita harus bersyukur. Kita masih bergerak, kita masih mempunyai pekerjaan, kita masih mempunyai rumah, kita masih mempunyai jadi kita latih rasa syukur kita dengan yang apa adanya. Asal kita selalu bersyukur terus, kebahagiaan itu pasti ada. Kebahagiaan itu pasti muncul. Nah, jika kebahagiaan itu muncul, atau kita sudah benar-benar merasa bahagia, hidup kita itu selalu tercukupi. Masih orang duit dilala yo, udah entek,
Yo ono maning udut, mbok kepriwe carane Gusti. Jadi itu yang dimaksud rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi saya mikir, aduh kayak engko kepriwe yo. Kita berpikir seperti itu, aduh engko kayak kepriwe, itu pun sudah belum bahagia. Karena masih menyimpan rasa khawatir. Masih menyimpan rasa tidak percaya. Asal kita selalu menjaga rasa kita bahagia, kita dipenuhi oleh rasa bahagia, kayaknya kita tidak mungkin kekurangan. Selalu ada. Biarpun hanya sedikit, tapi selalu ada. Kita selalu dicukupi. Jadi ayo latih untuk mengurangi keinginan kita yang begitu banyak. Keinginan itu muncul karena kita ketakutan. Kita ingin ini, kita ingin begini, begitu dan sebagainya. Itu karena diri kita itu sejatinya takut. Takut apa? Takut miskin, takut tak punya, takut tak dipandang dan sebagainya. Sehingga kita selalu mengejar keinginan. Kita selalu mengejar terus agar kita apa? Tidak agar kita dipandang, agar kita tidak terpuruk dan sebagainya. Jadi keinginan itu muncul karena diri kita itu ketakutan dengan kehidupan. Terlalu takut. Nikmati saja kenyataan. Nikmati kenyataan ini. Belajar untuk menikmati kasunyatan. Kita masih bisa melihat, mendengarkan suara burung, kayak mumpung ono manuk. Kita masih bisa berjalan. Kita masih bernafas. Nikmati itu semua. Wis jelas gamblang welang-welang. Siapapun orangnya yang bersyukur, hidupnya akan makmur. Jadi siapa yang bersyukur, siapapun yang pandai bersyukur, Allah atau Tuhan kita akan memberikan lebih. Kita bisa mensyukuri sehat kita, maka kita akan diberikan yang lebih. Jadi mungkin kita mendapatkan rezeki yang namanya pekerjaan, mendapatkan teman yang baik, semua dikembangkan dan sebagainya. Tapi kita harus terus bersyukur. Kita harus mensyukuri hidup kita. Ciptakanlah kebahagiaan. Sebenarnya bukan diciptakan sih, namun kebahagiaan itu sudah ada di dalam diri. Munculkanlah kebahagiaan itu. Hancurkanlah penghalang-penghalang yang menutupi kebahagiaan itu. Jadi ayo belajar bareng agar kita selalu memenuhi diri kita dengan bahagia. Jangan terus-terusan dikendalikan oleh pikiran. Hiduplah dalam kasunyatan, jangan hidup dalam pikiran.